Pada 2 Juli 2016, Alex Samble bersama seorang teman sedang memancing di atas boat di tengah Swan River. Tapi hari itu tak seekor angsa pun mereka lihat, melainkan sebuah koper mengapung separuh terbuka. Penasaran, Alex dan temannya menarik koper itu ke atas boat. Dan apa yang mereka saksikan? Sebuah kaki menyembul dari dalam koper. Bau busuk menyengat hidung mereka. Panik, keduanya bergegas melapor ke polisi dan menyerahkan koper itu. Polisi terkejut melihat penemuan mengerikan itu. Hasil forensik menunjukkan jasad di dalam koper adalah seorang wanita. Dia tewas akibat pukulan benda tumpul di kepala dan wajah sebanyak 25 kali. Tapi siapakah wanita itu? Sebutlah dia Miss X. Dengan bantuan komputer, polisi mereka-reka wajah Miss X. Seperti ini. Wanita itu mengenakan kaos Disneyland bergambar Mickey Mouse. Usianya paruh baya dan beretnis Asia. Polisi mengumumkan penemuan tersebut kepada publik, berharap ada orang yang datang dan mengenali Miss X. Tapi ditunggu-tunggu, tak seorang pun datang untuk mengklaim Miss X. Investigasi dilakukan menyeluruh. Polisi memeriksa CCTV di sekitar kawasan sungai, menanyai orang-orang, juga memeriksa DNA dan sidik jari Miss X. Polisi mengunjungi kawasan pecinan di Perth dan menanyai orang-orang apakah ada yang mengenali Miss X. Tapi nihil, investigasi menemui jalan buntu. 2 bulan berlalu. Pada September 2016, Tiffany Yiting-Won melapor pada polisi ibunya Annabelle Chen hilang. Tiffany yang kuliah di Melbourne berkali-kali menghubungi ponsel ibunya yang tinggal di Perth tapi tidak ada jawaban. Cemas, dia lalu terbang dari Melbourne ke Perth untuk menemui sang ibu Annabelle Chen. Saat tiba di rumah ibunya di pemukiman mahal di Mosman Park, Perth, dia tak bisa menemukan wanita itu. Rumah kosong. Dia menanyai tetangga tapi tak seorang pun melihatnya. Polisi menjelaskan tentang Miss X pada Tiffany. Mungkinkah Miss X adalah ibunya? Tes DNA pun dilakukan. DNA Miss X dan Tiffany dibandingkan. Dan hasil tes menunjukkan Miss X adalah Annabelle Chen. Sketsa Miss X yang dibuat polisi dengan bantuan komputer sama sekali berbeda dengan wajah korban Annabelle Chen. Pantas saja tak seorang pun mengenali wajah di sketsa itu saat polisi menanyai orang-orang. Annabelle Chen seorang seniman yang religius. Dia penyendiri, suka mengunjungi gereja dan kuil Buddha, serta multilingual. Dia bisa berbahasa Melayu, Kanton, Mandarin, dan Inggris. Tadinya Annabelle tinggal di Singapura, tapi setelah bercerai dari Ah Ping Ban, ayah Tiffany yang adalah bisnismen Singapura, pada tahun 2000 Annabelle pindah dengan Tiffany ke Australia. Hubungan mereka dengan Ah Ping Ban putus. Annabelle tak suka anaknya berhubungan dengan ayah kandungnya. Tapi tanpa setahu Annabelle, Tiffany melanggar perintah itu. Menurut penjelasan Tiffany pada polisi, diam-diam 3 tahun terakhir dia rutin berkomunikasi dengan ayahnya di Singapura. Ketika hari wisudanya semakin dekat, Tiffany ingin kedua orang tuanya hadir di acara itu. Sebab itulah pada 30 Juni 2016, dia dan ayahnya Ah Ping Ban yang datang dari Singapura menemui Annabelle. Tiffany menjelaskan pada sang ibu, selama ini dia dan ayahnya telah berkomunikasi dan hubungan mereka dekat. "Ma, aku mohon kau dan papa hadir bersama di acara wisudaku," begitu kata Tiffany pada ibunya. Tapi sang ibu Annabelle marah. Dia merasa telah dikhianati anaknya yang diam-diam telah membina hubungan baik dengan si ayah kandung. Annabelle yang gusar segera berkemas. Tak lama kemudian dia pergi, dijemput seorang pria Asia yang mengendarai mobil putih. Dan itulah terakhir kalinya Tiffany dan sang ayah Ah Ping Ban melihat Annabelle. Ketika hari wisudanya tiba, Tiffany hadir hanya didampingi sang ayah Ah Ping Ban. Gadis itu menunggu-nunggu kedatangan ibunya, tapi dia kecewa saat menerima SMS sang ibu yang mengatakan dia tidak bisa datang karena sedang melakukan perjalanan keliling Australia dan setelah itu akan pergi berlibur ke Swiss. Tiffany yang berada di Melbourne secara rutin mengirimi ibunya SMS dan mencoba menelpon untuk menanyakan kabarnya selama berlibur, tapi tidak ada jawaban. Awalnya Tiffany sempat berpikir ibunya marah padanya dan tak ingin diganggu. Tapi karena terlalu lama dia tidak bisa juga menghubungi ibunya, pada bulan September, Tiffany pun melapor kepada polisi. Dan hasilnya membuat Tiffany menangis histeris. Miss X di dalam koper adalah ibunya.
Ketika polisi menghubungi Ah Ping Ban dan memberitahu perihal Annabelle, pria yang tinggal di Singapura itu terkejut. Dia membenarkan apa yang dikatakan anaknya. Mereka terakhir kali melihat Annabelle pada 30 Juni 2016 di rumah wanita itu di Perth. Kepada polisi, Tiffany dan Ah Ping Ban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pembunuhan Annabelle Chen. Tiffany mengatakan sang ibu adalah orang kesayangannya. Dia sangat terpukul dengan kepergian wanita itu. Baiklah, silakan berkabung, silakan bersedih dan menangis. Tapi polisi tahu semua air mata itu adalah air mata buaya. Pada bulan September 2016, polisi menangkap Tiffany dan sang ayah Ah Ping Ban. Keduanya protes dan mengatakan mereka tidak bersalah. Tapi polisi membeberkan bukti-bukti yang meyakinkan. Lihatlah foto ini ketika Tiffany dan Ah Ping Ban tersenyum gembira berfoto bersama di hari wisuda Tiffany. Sesungguhnya saat itu mereka tahu Annabelle Chen telah tewas di dalam koper yang mereka hanyutkan di Swan River. Dan di sungai itu, polisi juga menemukan kacamata Ah Ping Ban. Polisi menemukan potongan ubin keramik yang dipakai sebagai pemberat di dalam koper. Potongan ubin keramik itu sama dengan ubin keramik yang ditempel di dinding kamar mandi di rumah Annabelle yang dulu. Polisi juga menemukan bercak darah Annabelle di tempat tidur, TV, dan dinding kamar tidurnya. Anehnya, kasurnya tampak baru, seperti baru saja diganti. Dan yang paling mencurigakan, polisi menemukan informasi pada hari kematian Annabelle, Tiffany mentransfer uang milik ibunya sebanyak 2 kali kepada sang ayah. Pertama $110.000 dan kedua $25.000. Mengapa dia melakukan itu? Hasil investigasi polisi menunjukkan ketika Annabelle bercerai dengan Ah Ping Ban, wanita itu mendapatkan pembagian harta gono Gini sebesar $15 juta. Dan sekarang Ah Ping Ban sudah bangkrut. Polisi bertanya-tanya, apakah mungkin dia mengincar harta mantan istrinya? Polisi kemudian menginterogasi Tiffany dan ayahnya secara terpisah. Tiffany kerap mengatakan kepada teman-temannya, ibunya selalu memanjakannya. Dia juga mengatakan sang ibu akan memberinya hadiah uang dalam jumlah besar saat dirinya diwisuda. Kepada polisi, Tiffany mengatakan dia tidak bersalah. Ayahnya lah yang telah membunuh ibunya. Begini cerita versi Tiffany. Pada 30 Juni 2016, dia, sang ayah Ah Ping Ban dan sang ibu Annabelle Chen bertemu di rumah Annabelle di Perth. Tujuan pertemuan itu untuk membicarakan rencana kedua orang tua menghadiri wisuda Tiffany. Ketika Tiffany berada di lantai bawah, dia mendengar pertengkaran ayahnya dan ibunya di lantai atas perihal uang. Lalu ayahnya memukul ibunya dengan besi pemberat kertas. Sang ayah kemudian minta bantuan Tiffany menyingkirkan sang ibu. Tiffany menuruti. Meskipun tahu ibunya tewas, Tiffany terus-menerus mengirimi SMS ke ponsel sang ibu agar wanita itu menghubunginya. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengaburkan jejak seolah Tiffany tak tahu ibunya telah tiada. Sesuai dengan perintah sang ayah, Tiffany kemudian mentransfer uang sang ibu kepada ayahnya. Sekitar 2 bulan kemudian, Tiffany pun melapor pada polisi, pura-pura khawatir tentang hilangnya ibunya. Ketika polisi bertanya mengapa dia melindungi sang ayah, Tiffany berkata, "Aku mencintai dan mengidolakan Papa. Dia adalah pahlawan bagiku." Ketika giliran polisi menginterogasi Ah Ping Ban, pria itu mengatakan dirinya tidak bersalah. Tiffany lah yang telah menghabisi ibunya sendiri. Begini cerita versi Ah Ping Ban. Dia buru-buru datang ke Australia karena mendapat telepon dari Tiffany. Anaknya panik dan mengatakan beberapa hari sebelumnya dia bertengkar dengan ibunya di rumah sang ibu di Perth. Pertengkaran itu berawal ketika Tiffany mengatakan diam-diam selama ini telah berkomunikasi dengan ayahnya. Ketika pertengkaran memuncak, Tiffany melempari ibunya dengan berbagai benda termasuk besi pemberat kertas. Wanita itu jatuh dan berhenti bernafas. Tiffany lalu menyingkirkan tubuh sang ibu dan memasukkannya ke tempat sampah. Menurut Ah Ping Ban, Tiffany telah membunuh ibunya antara 27 atau 28 Juni 2016. Saat Ah Ping Ban tiba di rumah Annabelle di Perth, pria itu membantu anaknya menaruh jasad Annabelle di koper. Tiffany lalu menaruh ubin keramik di dalam koper sebagai pemberat. Mereka lalu menaruh koper itu di atas talenan yang diikat di sebuah skuter dan mendorongnya hingga ke Swan River, lalu membuangnya di sana. Saat itulah kacamata Ah Ping Ban jatuh ke sungai, yang kemudian ditemukan oleh penyelam dari kepolisian. Ah Ping Ban mengatakan anaknya Tiffany lah yang telah menyeretnya terjerumus dalam situasi itu.
Ketika polisi bertanya mengapa dia tidak mengaku dari awal bahwa Tiffany adalah pelaku semua ini, Ah Ping Ban menjawab, "Aku mencintai anakku dan ingin melindunginya." Keduanya diseret ke pengadilan. Sidang dimulai pada 13 Agustus 2018. Di pengadilan, anak dan bapak sama-sama mengaku tidak bersalah. Mereka saling tuding dan saling menyalahkan. Tapi tampaknya pengadilan berpihak pada Tiffany. Tiffany dianggap tidak memiliki motif kuat untuk membunuh sang ibu. Berbeda dengan Ah Ping Ban yang dianggap memiliki motif kuat untuk menguasai uang Annabelle. Pada 6 September 2018, pengadilan menetapkan Ah Ping Ban bersalah atas pembunuhan Annabelle Chen. Pria itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Tiffany dibebaskan dari dakwaan pembunuhan dan hanya dianggap bersalah telah membantu menutupi kejadian tersebut, berbohong pada polisi, dan mengaburkan aksi kejahatan dengan sengaja mengirim SMS kepada ibunya yang telah meninggal. Dia divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Tiffany menangis ketika keputusan itu dibacakan, sedangkan Ah Ping Ban tidak bereaksi. Kabar terkini, Tiffany telah bebas. Karena alasan berkelakuan baik, dia dibebaskan bersyarat pada 22 April 2020. Sedangkan sang ayah, Ah Ping Ban, masih meringkuk di penjara. Pria itu tetap bersikeras dirinya tidak bersalah. Dia berulang-ulang mengatakan, Tiffany lah yang bersalah dan telah menjebaknya. Pria itu mencoba banding, tapi ditolak. Foto si ayah dan si anak tersenyum di hari wisuda menjadi sorotan media. Bagaimana mungkin keduanya mampu tersenyum gembira di hari wisuda, sementara pada saat yang sama, sang ibu Annabelle Chen berada di dalam koper yang hanyut di Swan River? Awalnya anak dan ayah ini saling dukung menutupi kejahatan mereka, tapi kemudian saling tuding dan berakhir dengan meringkuknya si ayah di penjara dan bebasnya sang anak yang kabarnya kini telah mewarisi kekayaan ibunya, Annabelle. Bagaimana menurut kalian? Yakinkah kalian pelakunya Ah Ping Ban? Percayakah kalian dia mengatakan dirinya dijebak oleh anak perempuannya sendiri? Share opini kalian di bawah. Sekian dulu cerita singkatku ini, sampai jumpa kapan-kapan.